Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selamat datang kembali di podcast Ngalong edisi kedua. Pak Camat, alhamdulillah hadir hari ini. Spesial sekali nih Ruang Riang kedatangan 3 orang yang berpengaruh di Cikalong Wetan. Dan kita serem sebetulnya Pak lihat gitu. Jadi masyarakatnya nempoe naon cenah ka Ruang Riang aya Pak Camat. Aya Pak. Aya polisi. Aya naon ya? Ya aya naon tentara. Akan gambaran masyarakat tuh begitu bukan takut mungkinnya sesuatu lah yang memang gak nampak. Tapi kalau tahu mah Pak dan Rami itu Mana humanis, gitu. Pak Kapolsek itu humanis. Kalau tahu hanya belum tahu Mana aja. nawan. Baik, kita perkenalkan ini ada saya Holid Barkah sebagai warga masyarakat Cikalong Pak. Saya bukan siapa-siapa. Jadi kadang sok bingung Ari Holid sebagai naon cenah Pak. Dekat wae sareng Pak Camat. Saya sebagai warga Cikalong Wetan, anak muda Cikalong Wetan, ada Pak Camat Pak Haji Dadang. Boleh saya hello Pak? Ada lagi Bapak AKP Nurmawan. Ini Pak Kapolsek. Kita kenal sudah cukup 1 tahun. Ini adalah Pak Kapten Pendi. Ini Pak dan Ramil, Komandan Rayon Militer Cikalong Wetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, kita ngobrol santai, banyak ngobrol santai seputar dunia profesional sesuai dunia pengabdian warga masyarakat, dan nanti kita ingin ngobrol lebih jauh tentang bagaimana sih menjadi abdi negara itu Pak. Menjadi abdi negara yang memang Bapak belajar dari warga yang biasa kemudian masuk menjadi pemimpin di satu wilayah. Bapak abdi ngobrol kemana lah Pak ya nyambung? Camat dulu. Camat Atos. Atos episode berapa? Kan kalau kumpul gini kan belum nih Pak Camat. Kita kan mendampingi Pak Camat. Kan suka itu. Baik, tadi ngobrol di awal pengen nanya gini Pak. Polisi, tentara, dan PNS itu adalah di antara profesi cita-cita Pak yang paling banyak di masyarakat. Cita-cita kamu apa? Jadi tentara. Cita-cita jadi polisi, cita-cita jadi PNS, bahkan sampai ngantri ikutan CPNS. Ya. Kira-kira menurut Bapak Pak, CPNS itu atau PNS itu seperti apa Pak? Terima kasih. PNS itu ya itu tadi yang disampaikan. PNS itulah abdi negara. Bagaimana mendorong masyarakat, memfasilitasi masyarakat untuk bisa lebih berdaya lagi. Betul. Jadi PNS tidak dimaknai sebagai superior. PNS itulah mereka itu mengabdi kepada masyarakat untuk bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Sama halnya mungkin dengan Pak dan Rami sama dengan Pak Kapolsek. Kayaknya seperti itulah. Jadi jangan dianggap PNS itu sesuatu yang menara gading. Betul. Soalnya kan di masyarakat banyak juga lulus kuliah yang daftar PNS gitu. Sebegitu menariknya nih dunia PNS sehingga kita hadir sampai hari ini. Jadi secara gambaran mah biasa saja Pak ya. Biasa. Kita hanya berpindah status dari warga negara menjadi pengabdi negara. Nah, baik. Pak Kapolsek juga sama nih. Banyak anak-anak cita-cita jadi polisi. Bapak dulu gitu juga Pak. Sebenarnya saya dulu cita-cita bukan jadi polisi ya. Dulu saya tuh pengen ikuti jejak orang tua. Baik. Awalnya saya masuk coba tes ke udara ya. Tapi ya mungkin nasibnya nggak di situ. Akhirnya saya coba kepolisian, alhamdulillah saya masuk kepolisian gitu kan. Dan terkait masalah profesi apapun sebenarnya profesi itu bagus ya. Ya, tadinya kadang-kadang berubah-ubah kan. Apalagi masih kecil kan. Cita-cita berubah-ubah ya. Apalagi sekarang anak-anak juga banyak yang pengen jadi YouTuber atau apa gimana kan. Karena melihat yang sering dilihat, ditonton gitu kan. Kalau saya dari kecil emang cita-cita emang menjadi abdi negara, gitu kan. Walaupun dimanapun lah gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah rezekinya ada di kepolisian. Itu karena saya pun di lingkungan keluarga ya banyak kan di kepolisian gitu. Kebanyakan turunan Pak polisi ini gitu ya. Tentara polisi turunan kebanyakan juga Pak. Enggak juga Pak. Udah alhamdulillah mungkin jalurnya ada di situ. Kayak tuturus. Turus. Karena kan bapaknya kalau enggak kakeknya nih pernah jadi polisi. Pak Kapten juga sama ya dulu. Cita-cita. Dulu emang cita-cita dari kecil jadi tentara. Oke. Semenjak dulu itu ada AMD. Abri Manunggal Bangun Desa. Abri Manunggal Desa. Bangun Desa. Oke. Nah, dulu ke kampung saya masih umur sekitar 5 tahunan lah. Sering digendong-gendong sama prajurit-prajurit. Bapak asli mana Pak? Ya, asli dari Cirebon. Oh Cirebon. Nah, disitulah saya sering digendong-gendong sehingga kalau ditanya orang, kamu cita-cita menjadi apa? Tentara.
tentaranya pakai M. Tentara, walaupun itu sebenarnya orang tua nggak setuju saya jadi tentara karena ya banyak kan kakak saya jadi guru. Jadi gak ada turunan di atas, Pak? Nggak ada, bapak saya petani orang kampung, cuma di kampung itu ya prosedur abri masuk desa itu kan nginep di rumah ada 5 orang ya saya sampai di Waduh, itu pernah ada program gitu ya? ada abri masuk desa Abri yang masuk desa. bangun desa itu ya tidur di rumah-rumah ya sekarang itu TMMD TNI Manunggal Membangun Desa. Nah, sama programnya sama sebenarnya. Hampir sama ya? Beda nama karena kami berpisah dengan polisi abri kan dihapus Ya. tahun 2000. Ya, betul. Itulah saya ya SMA juga saya sebenarnya mah nyuri-nyuri. Dulunya pengennya disuruhnya SPG. Oh, Kalau guru. seneng orang SPG itu sekolah pendidikan guru. Guru. Oh, ya, SPG. makanya kalau kaget saya daftar SMA. Kalau aku mau jadi apa? kalau seneng apa namanya olahraga jadi ke SGO. Kalau seneng ini ke pendidikan agama. PGA. PGA. Oh, SPG PGA ya dulu. Nah, jadi saya tetap saya berniat cita-cita saya pengen jadi tentara. Ya alhamdulillah berkat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai hari ini. Sampai hari ini saya tercapai menjadi tentara. Ini nampaknya tahun depan ya Pak pensiun. Insya Allah tahun depan. Pak, berarti mudah-mudahan podcast kita bakal tiap hari nanti. Bagaimana kesan-pesan selama menjadi tentara? Pak, kita minum dulu Pak. Boleh, boleh. Boleh Pak Camat? Ini ada Santai TGM aja dulu. ya, santai. TGM dulu Pak, kita minum dulu boleh. Tapi Kang ya. Mangga, tampillah. Ini produk air minum yang disukai oleh Pak Camat. Jadi Pak Camat tuh suka banget. minta. Suka masuk. Pokoknya mah teu waleh yang cai teh TGM cenah ulah nu lain. Favorit juga di kita ini. Jadi dulu tuh sasakalana sejarahna Ramadan itu saya tuh punya 50 dus, 50 dus. 20 untuk Pak Kapolsek, 20 Pak Camat, 20 Pak Koparamil, 10 kan dia. 10 kan dia ternyata ketemu deh yang ditambah lagi lah. Alhamdulillah diplomasi air TGM ini bisa menyamar. Dan alhamdulillah hari ini TGM ini sudah cukup mengembang pesat. Nanti dikirim lagi pada Nami 20. Insya Allah ada, karena kan kita tiap bulan ada CSR, ada dana sosial. Saya minta itu buat masyarakat Cikalong Wetan dan kita sampaikan ke masyarakat. Ini produk asli banyak, asli Cikalong, asli Indonesia, asli Jawa Barat. Kebetulan saya yang awal dulu ngedesain logo ini dan mudah-mudahan tahun depan itu ada kita mau bangun pabrik pada Di di wilayah mana? Cikamuning. Oh, situ ya. Ya di ini sebelah My Mix. Ada namanya My Mix. Sedang Cempaka Mekar itu Cempaka. Ya, ada mix gitu. Itu ada Andi Jaya dulu diwakafkan dan insya Allah akhirnya kita akan gunakan untuk pabrik TKM. Jadi mudah-mudahan Pak doakan Amin. pabrik TKM lebih dekat nanti Amin. di aja sih kalau kita. Baik Pak, kita masuk ke pembahasan yang lebih cukup dalam nih. Terkait bagaimana Pak posisi Bapak sebagai pemimpin di masyarakat. Tadi saya sempat bilang kan kesan lihat tentara polisi itu sieun Pak. Ngobrol jeung polisi teh lamun teu jeung polisi kan kasusnya aya hukum keur mana ke di polsek aya naon kan gitu rata-rata atau enggak mohon maaf nih Pak yang ngobrol ya di jalan misalkan kan ditilang. Ini kan masyarakat melekat pisan Ya. terhadap polisi. Bagaimana Bapak melihat itu Pak, dunia kepolisian dan masyarakat Pak? Pak Camat dulu saya dulu nih. Mangga Bapak dulu Bang enggak? Oh iya. Ya. Kalau saya selaku penegak hukum ya dalam pasal 13 di situ dijelaskan tugas pokoknya yaitu Harkamtibmas, penegak hukum, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Itu tugas kami ya kepolisian dalam Undang-Undang Kepolisian nomor 2 2002. Tentunya kami dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam pelaksanaan tugas dengan itu ya harapan kami dan cita-cita kami semua ya Muspika ini bisa menjaga Kaptibmas di wilayah Cikalong Wetan itu aman, damai, kondusif agar masyarakatnya bisa bekerja, bisa melaksanakan aktivitas itu dengan tenang. Betul. Ya, dengan tenang terusnya ya apa-apa yang diharapkan cita-cita oleh masyarakat itu tercapai, terutama kesejahteraan ya, aktivitas-aktivitas mereka yang dilakukan tuh tidak terganggu dengan gangguan Kaptibmas. Ya, kami di sini Muspika ya selalu bersama-sama dalam rapat intersektoral ya, menyampaikan masing-masing tugas kami
dari kepolisian, dari TNI. Pak Danramil, dari Pak Camat, masing-masing memaparkan beberapa perkembangan situasi. Ya, kalau saya kan dari situasi Kaptipmasnya tentunya selalu menyampaikan himbauan-himbauan karena beberapa kejadian-kejadian yang ada di wilayah kita, terutama yang paling banyak dan ngetren ya, seperti curanmor, terusnya perkelahian, terus ya mungkin anak-anak juga ada beberapa yang melakukan tawuran. Gitu. Kami langsung ya, kami jemput bola, kami langsung laksanakan preventif ya. Itu semua berbasis laporan juga Pak dari masyarakat. Berbasis laporan dari masyarakat. Berbasis laporan juga, berbasis kita lagi patroli ya di jam-jam rawan. Itu ada intel juga di berbagai wilayah mungkin ya laporan terkini. Iya, karena kan kita menerima informasi dari Babin Kaptipmas yang mulai tugasnya membina wilayah. Nah, kadang dari kalau Babin Kaptipmas kita lepas piket dari Babinsa gitu juga mendapatkan informasi. Ya. Karena Babinnya nggak sama-sama lepas piket masalahnya, kadang-kadang Babin Kaptipmas kita lepas piket, yang Babinsa enggak, kadang ya saling mengisi lah, saling mengisi untuk sama-sama menjaga Kaptipmas. Pak, ada wacana dulu polisi RW itu sudah mulai bergulir, Sudah berjalan. Oke. Walaupun belum terpenuhi semua. Per RW satu polisi. Saat ini kita ada 13 desa baru terpenuhi 18 RW. Sudah terpenuhi ya. Karena jumlah personil kita pun terbatas juga ya. Terbatas ya, tidak semuanya bisa terpenuhi. Namun dengan adanya polisi RW dengan polisi dengan Babin Kaptipmas, tentunya harus saling mengisi dan sama-sama ya, kalau ada keluhan masyarakat bisa kita tampung melalui polisi RW maupun Babin Kaptipmas. Oke. Jadi memang secara kewenangan ya mengayomi, melayani dan ke semua kebutuhan masyarakat supaya masyarakatnya regreg mulanya bernegara, berkehidupan karena ya kepolisian. Walaupun memangnya tadi ngobrol sok rada sieun gitu tah ke polisi teh. Itu kumaha cara merubah mindset supaya sieun ke polisi, Pak? Sebenarnya mindsetnya dari kecil ya. Masih TK polisi, kali polisi. Papa tewak. Itu sebaiknya kalau menurut saya sih nggak usah orang tua menyampaikan pada anak masih kecil. Kalau jadi mindsetnya ada di situ gitu kan. Kalau anak kecil tuh jadi masa anak-anak itu udah main gamenya, sudah main game tentaraan, kepolisian gitu kan. Jadi maka cita-citanya pengen jadi polisi, pengen jadi tentara gitu kan. Gitu. Jadi tapi sudah beranjak dewasa, udah SMA, mereka udah mulai berpikir gitu. Langkah saya harus kemana gitu kan. Betul. Melihat untuk masa depan dan untuk kehidupan untuk berlanjutnya mungkin mereka dua pilihan atau 3 pilihan ya. Ada yang masuk ASN, polisi maupun tentara gitu. Walaupun kalau mindsetnya tetap kita memberikan penyampaian, tidak usah takut, nggak usah sungkan, nggak usah ini ya, karena kami membutuhkan itu juga informasi dari masyarakat dan partisipasinya dan sama-sama menjaga keamanan lingkungan gitu. Pak, akhir-akhir ini Pak nih sebelum ngobrol ke yang lanjut, masalah yang paling banyak diterima keluhan dari masyarakat apa Pak? Terkait apa nih? Kalau di sini wilayah sini saya motor hampir seminggu berapa kali? Laka ya, laka lantas ya. Laka lantas, curanmor juga. Curanmor, laka. Kalau di sini itu ya terus ya itu tadi perselisihan akibat pinjam meminjam. Pinjol. Hanya perselisihan, tidak ada kesepahaman, polisi salah yang komunikasi, salah paham, galalut gitu kan, antar keluarga kan, suami istri yang pinjam nggak bilang dulu, tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan restoratif justice. Ada justice. Bisa musyawarah juga di sana, bisa selesaikan gitu. Baik. Turun ya Pak Polisi, ini juga penting untuk masyarakat untuk saya sampaikannya terus untuk warga Cikalong Wetan yang menonton hari ini. Ini ada apapun mungkin keluhan bisa langsung ya Pak ke Pak Kapolsek, di kantor terbuka ya Pak 24 jam laporan untuk apapun ya. Nah, terbuka 1x24 jam. 24 jam baik. Kita masuk ke Pak Tentara ini. Ini tentara juga sama nih. Yang paling diminati juga nih terkait cita-cita. Dan di masyarakat juga sama. Antara polisi dan tentara ini kan dua orang yang memang di satu sisi mereka punya tugas yang sama, tapi di satu sisi lain juga punya tugas yang cukup berbeda ya Pak. Bagaimana Pak melakukan tugas di masyarakat agar masyarakat itu sieun ke tentara Pak? Kumaha kira-kira Pak? Terima kasih Kang. Ya. Memang mindset kita itu atau pembentukan kita ini dari pendidikan. Karena tentara itu tugasnya berperang.
perang itu ya harus berani, berwajah galak, sangar, ya, tapi tetap hati harus lembut kalau dengan masyarakat. Ya, itu dididik kita seperti itu. Jadi jangan sampai nanti tentara ya sifatnya penakut, kan itu. Penakut. Ini disuruh perang karena didiknya penakut, ya akhirnya ke bawah. Pada saat pendidikan kita emang keras, nah, ya keras. Sehingga terkadang orang melihat karena kan tentara yang tadinya akan kalau masuk tentara pasti hitam. Pasti hidung nu bawa dasok ya. Pasti itu ya dan ya. Bapak dulu teh bodas bapak teh. Ya bodas. Udah gitu. Oh hidung teh ayeuna apanya? Hidung teh ayeuna disebut dengan matahari. Ya kan ibaratnya ini matahari itu kawan, hujan itu sahabat kita. Mantap. Matahari kawan, hujan sahabat. Iya, jadi ya kita siap itu kan. Jadi tidak ada istilahnya wajahnya harus seperti itu. Ya. Tapi kita ini kan sudah ada doktrin-doktrin 8 wajib TNI. Salah satunya harus bersikap ramah tamah terhadap rakyat, sopan santun terhadap rakyat. Nah, Ya. disitulah kalau sudah masuk satuan, apalagi saya sebagai aparat kewilayahan yang notabene bergelut dengan masyarakat, bagaimana masyarakat ini agar satu yang mencintai TNI, ya karena kita lahir dari rakyat, ya ibaratnya kolam dengan ikan, ya saling membutuhkan. Jadi dari dulu kita berjuang bersama rakyat. Pertama juga kita kan rakyat yang muncul. Yang memerdekakan Indonesia ini rakyat, bukan TNI, bukan siapa-siapa, rakyat. TNI belum lahir. Itu rakyatnya. Beda dengan negara lain kan ku tentaranya banyak. Oh iya betul. Dan negara lain bayangkan dijajah dia merdeka memberi ya. Kalau kita hasil perjuangan, Ya. hasil perjuangan rakyat yang luar biasa. Sehingga persatuan dan kesatuan salah satunya Sumpah Pemuda itu. Oh iya betul. Makanya Bung Karno menyampaikan itu, berilah saya 10 pemuda guncang dunia. Enak kumaha 10 pemuda di Jenaon, Pak. Ini di Cikalong udah perahu dan Ramil bisa mengiamatkan. Bukan lagi 10 ya, Pak? Nah, disitulah kami di teritorial kan, ya TNI ya bersifat tadi. Belum kita udah dididik tentang teritorialnya harus kurang sejuk, Ya. masyarakat harus istilahnya punya hati nurani seperti Wangsit Siliwangi, Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu. Nah, itu kita disitulah disampaikan antara keinginan kita. Beda kalau kita berperang, ya jangan tadi, jangan sifatnya sopan santun mas sama musuh sopan santun. Seperti itu kan. Jadi, Ya. tapi insya Allah lah kalau prajurit yang udah di satuan di situasi damai ini semuanya bersifat ramah tamah. Malah banyak kok perempuan yang pengen jadi tentara, Atau yang pengen nikah sama tentara. Berarti artinya apa? Buat tentara itu tidak garam. Ya. Ini live ya? Live. Wajahnya emang sama. Live nggak? Ya. Jadi kan kami tugasnya Betul. menyiapkan wilayah ini pertahanan kan. Termasuk bagi para gadis-gadis itu hoyong pisan nih kajin tentara teh, Pak. Nah itu karena apa? Satu ya saya cerai. Aku mau tanya si cerai kumaha. Yang sulit kalau tentara kan tidak boleh cerai, tidak boleh punya istri dua. Enggak boleh cerai, enggak boleh punya istri dua. Iya, nggak boleh cerai, boleh. Saya baru tahu tak aturan eta. Pilih salah satu yang tua atau kamu keluar dari tentara. Oh. Gitu. Oke. Kalau tidak ada tujuan apa namanya sesuatu yang misalnya bisa menginikan keluarga, ya, misalnya apa mungkin atau seperti tujuan orang apa namanya orang tua karena tidak punya anak dibolehkan. Oh, dibolehkan. Apabila tidak punya anak atau mungkin si istri tidak bisa Melayani. itu dibolehkan dan badan sakit atau apa. Nah tapi secara umumnya bahwa tentang dua Maya enak ustaz. Saya baru tahu tentara ternyata ulah nikah deui nya. Langsung ulah nikah. Makanya pilihan dua, dipecat atau pilih yang tua. Oh, jadi resiko bagi para gadis nih yang pengen nikah sama tentara wayahna adanya kudu siap. Siap. Ulah cerai mana mah. Ulah cerai. Ya walaupun jika sake ulah cerai panjang maksudnya kan aturan. Tapi tentara nya punya aturan tentang terikat. Yang menarik ke informasi. Terima kasih nih. Pak tentara sama polisi ini memang di masyarakat kan begitu dekat melekat dengan masyarakat, kemudian bergandengan juga dengan pemerintahan. Nah, ini Bapak sebagai kalau di pemerintahan mungkin bukan induk juga ya Pak, sifatnya kita setara ya Pak? Iya, fungsional, koordinasi fungsional. Ada yang disebut muspika atau forkopimcam ada kan?
Itu jadi muspika itu lama itu Istilah cerita dulu kan, kolonial lah. muspika mana Kolonial. muspika? Forkopimcam Kalau ya. sekarang itu dengan regulasi yang ada itu Forkopimcam, Forum. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Kecamatan. baik. Kalau untuk level kabupaten kota Forkopimda. Oke. Itu. Nah jadi Forkopimcam itu ya terdiri camat, Padan Ramil, Pak Kapolsek Di luarnya itu. Tapi sekretarisnya nanti ex officio adalah sekcam. Oh, Jadi sekcam tuh. kita harus banyak komunikasi karena memang kaitan dengan masyarakat. Dan harus 3 komponen ini dan saya merasa bersyukur ditempatkan di Cikalong Wetan karena bisa bertemu dengan Padan Ramil yang humanis. Pak Kapolsek juga yang humanis. Jadi kita enak komunikasinya. Kadang-kadang komunikasi bertiga. Wah. Nggak tegang ya, nggak tegang Nggak Manila. tegang. Oke, alhamdulillah kan Jadi ngobrol lagi untuk ya. masyarakat Cikalong Wetan jangan takut. Jadi saya tahu lah Padan Ramil dengan pasukannya Babinsa, Pak Kapolsek dengan pasukannya Babinkap. Ternyata enak kalau sudah ngobrol. Kadang-kadang saya sering lepas kontrol juga kalau ngobrol dengan teman-teman Babinsa atau Babinkap sok asa kasar gitu. Tapi enak-enak saja ngobrol. Loma. Jadi jangan takut. Jadi takut itu kalau salah ya Padan Ramil. Betul, Takut iya. kalau udah salah nanti yang yang turunnya Pak Kapolsek Padan Ramil. Nah, ini penting gimana nih? Ini 3 orang kan kecenderungan jiwa kepemimpinan itu kan begitu besar. Mana nusok kelehan? Kita ngobrol nih. Nusok kelehan. Biasa gitu. Atau gini, Pak. Dari 3 orang ini siapa penentu kebijakan paling tinggi? Ya kita kan gini. Cik, kok nggak, Pak? Kita kan Forkopimcam ini ya, tugasnya intinya membantu pemerintahan. Ya. Otomatis ketuanya Pak Camat. Ya, karena kami membantu pemerintahan. Ini ketua geng ini Pak Camat tetap ya. Gengnya. Pak Camat kita sikat habis. Tapi keputusan berdasarkan kesepakatan bertiga. Nah, gitu maksud itu. Asesmen saya. kan. Iya. 2 orang ini, tapi yang penentu kebijakan tetap Pak Camat. Jadi Ini kita ketua komunikasi geng. teruslah dalam hal apapun. Tapi keputusan bukan keputusan pribadi saya, Pak Kapolsek pada itu keputusan bertiga. Oke, jadi itu. Pernah Pak nih ada satu hal yang kayak orang mah asa pasti kebijakan Pak Camat bisa kan terus Pak dalam beberapa Enggak, kita kan selalu koordinasi dulu. Iya. Pak Camat sebelum terjadi sesuatu dilempar dulu sama kita. Mana yang sifatnya hal keamanan Pak ya, hal keamanan ketertiban. Ya satu hal saja ketika kita akan memutuskan rapat koordinasi yang rutin ya lintas sektor, Ya. saya akan tanya Pak Kapolsek kapan kira-kira bisa waktunya Pak Dan Ramil bisa. Oh ini waktunya ini, ya udah kita sepakati ini. Kita punya grup WA dan kita komunikasi di sana. Di luar grup itu aja. Grup bertiga komunikasi di sana Kayak grup WA di luar. dan ini menjadi satu nuansa yang bagus lah bahwa memang komunikasi di Forkopimcam harus cair dalam berbagai hal. Seperti ada kasus terjadi di kemarin di itu saya komunikasi dengan Pak Kapolsek kaitan dengan itu juga. Memang kita butuh komunikasi di sana dan cair lah insya Allah dengan Di kunci dari kebijakan tuh seluruhnya komunikasi ya Pak. Komunikasi. Kebijakan Komunikasi, itu. Kadang kan komunikasi ada yang tersendat jika satu pihak memang merasa kurangnya cukup gitu. oh Ada kan seperti itunya segera tekudu lah tuh BPJ Kapolsek gitu. Beres lah gitu. Dalam hal tertentu mungkin pernah gitu banyak. Atau embung ngerepot gitu. kita punya posisi masing-masing. Oke. Saya sempat ngobrol bertiga ya. Kalau saya urusan regulasi urusan itu saya ke depan. Oke. Kalau urusan yang gitunya nanti beliau-beliau Emang kerusuhan, nupi omongan kenceng-kencengnya. gede. Saya itu jadi di belakang di pinggir saya itu ada beliau-beliau. Biar urusan itu berat saya. Gitu. Ini juga menarik kan. Belum Pak? mengisi lah ya, belum mengisi. Saling mengisi kasus yang terjadi tupoksi. tupoksinya gitu. tupoksinya masing-masing. Jadi saya juga agak mencek bahasa nama regreg lah ketika berhadapan dengan satu permasalahan. Ada beliau, ada Pak Kapolsek, ada Ramil. Waktu itu yang pilkada situ regreg. Di kiri pada Ramil di dia. Nah, Enggak berpisah kita sini enggak. Tetap aja satu ini kita. Kudu di luar apa? Satu sopa gitu. sama tiga sambil ngopi. Cukup Pak Kapolsek kan sesuuk. Kacang. Baik deh. Kita sebelum break nanti nih ada asar dulu. Ini Pak kita masuk ke dalam tahapan pemilu nih. Ini kan Abi kan ngalaman pemilu nyoblos teh. Orang istirahat lah. Ya. Kita mendengarkan adzan asar terlebih dahulu. Baik. Break sejenak. Maka kalau jalan. Ini streaming gitu.
Anda haus? Jangan lupa TGM 99. Mari kita mengkonsumsi air mineral yang sehat, jernih, bersih, dan milik Jamiyah. TGM 99 selalu membersamai kamu dalam acara yang barokah ini. Sukses untuk TGM, semoga Allah memberkahi semuanya. Anda haus? Jangan lupa TGM 99. Mari kita mengkonsumsi air mineral yang sehat, jernih, bersih, dan milik Jamiyah. TGM 99 selalu membersamai kamu dalam acara. Sisi kedua nih, setelah kita mendengarkan istirahat tadi, kita ingin ngobrol lebih panjang terkait tahapan pemilu. Kita sama-sama membacanya. Kalau saya kan mengalami pemilu itu, nyoblos itu 2019, pernah nyoblos presiden, bupati juga ngalamin lah gitu. Sampai sekarang mungkin presiden yang kedua kayaknya yang saya pilih untuk proses dalam berdemokrasi. Di satu sisi memang dunia partai, dunia caleg, kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk jadi nyalek, kemudian juga keberpihak perempuan ya, keterwakilan perempuan dalam dunia pileg hari ini juga cukup terbuka. Ditambahkan masyarakat Pak, dalam satu RW, dalam satu keluarga kadang berbeda pilihan banyak. Aya nu saimah teh indungna partai anu, bapana partai ieu, budakna presiden anu. Di satu sisi presiden berkoalisi dengan partai A, tapi ketika nanti pilkada kan nanti 2024 ya Pak, ya. Pilkada, pilgub beda lagi nih Pak. Saya sebagai bukan Ustadz bernya, yang memang saya katanyaan Pak Ustadz kudu milih saha abdi teh. Pak Ustadz kumaha ye si AA da milih anu, abdi milih ieu kumaha ye kedahna kumaha gitu. Dalam beberapa hal memang sebagai tokoh masyarakat sok katanyaan Pak dalam menentukan sikap pilihan. Nah ini Pak, di satu sisi bagaimana proses penyelenggaraan hari ini, tahapan sampai menuju kampanye itu 28 ya Pak? Ya, mulai 28 November kampanye. Sampai running nanti ke Februari. Proses di kecamatan sendiri Pak sampai mana Pak? Perjalanan kampanye ini, apakah pengawalan dan sebagainya dalam tahapan kampanye? Ya, untuk pemilihan umum ini, pemilihan umum presiden, dewan, juga nanti pilkada itu akan dikelola di kecamatan. Itu ada yang namanya dengan PPK ya. Untuk level kecamatan, di level desa ada PPS, juga ada Panwascam. Nah kita banyak koordinasi, Forkopimcam itu banyak koordinasi dengan mereka, karena mereka yang mengetahui tahapan-tahapan itu dan mereka yang menjadi penyelenggara. Nah, tugas kita sebagai Forkopimcam yaitu tadi, karena kami bertiga itu bagaimana menyiapkan masyarakat untuk untuk bisa melaksanakan
pemilihan umum dan tentunya bagaimana menjaga kondusivitas di masyarakat. Dan seperti yang tadi dikatakan di kalangan keluarga ada perbedaan, yaitu sebenarnya hal-hal biasa saja. Kalau bagi saya sendiri hal biasa, dulu ketika mahasiswa kan diskusi di tukang nama pan ngobrol. Ya, jadi hal itu. Dan sebenarnya kalau saya lihat hari ini kita sudah melihat bagaimana Pak Presiden sudah memperlihatkan kenegarawanannya dengan memanggil 3 orang calon untuk duduk bersama makan. Itu sebagai sinyal bahwa jadikan pemilu itu menjadi pesta. Pesta rakyat, pesta masyarakat, jangan dijadikan ajang untuk friksi antar masyarakat. Dan saya harapkan kepada masyarakat juga melaksanakan hal setelah pemilu, nanti siapa yang presidennya, siapa dewannya, sudah kita bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Dan tentunya saya dengan Pak Danramil dan Pak Kapolsek akan berupaya untuk menjaga kondusivitas di masyarakat. Baik, terkait netralitas juga sudah selesai itu ya? Sudah selesai. Walaupun sampai kan hari ini karena musimnya digital, sampai Bawaslu itu melarang untuk menggunakan pose-pose jari kan gitu. Jangan 1, jangan 2, jangan 3. Memang sengeri itu Pak menjaga netralitas gitu kan. Nama hiji kieu ge dianggapnya pilihan nomor 1 gitu, walaupun sebetulnya jadi tidak ngeri-ngeri amat. Soalnya gini, maksudnya jadi fobia Pak. Fobia. Contoh gini nih, masyarakat itu di beberapa hal banyak yang fobia warna. Misalkan pakai baju berem, saya partai anu misalkan. Saya kemarin beli baju warna biru, baju warna koneng, misalkan ini warna konengan misalkan. Jadi fobia warna. Pun demikian ketika menggunakan fobia angka. Di satu sisi memang hari ini masyarakat kita teliknya banyak urusan kecil itu begitu diperbanyakan. Demikian Pak, dengan di kepolisian bagaimana nih untuk menjaga stabilitas ini? Apakah skema yang nanti akan dibangun Pak? Dari mulai tahapan kampanye, apakah ada pengawalan setiap caleg, menjaga titik-titik kerawanan, kemudian ada daerah yang memang rawan juga nih dalam dunia politik, seperti apa Pak? Kita sebagai penyelenggara pemilu ya, terutama menyangkut masalah pengamanan penyelenggaraan pemilu yang rencana tuh waktunya tuh 222 hari dari tahun 2023 sampai 2024. Itu tahapan-tahapannya nanti tahun 28 rencana tahapan kampanye, terusnya masa tenang pemilihan, terus ada penetapan dari DPRD, terus sumpah pengukuhan dan pengangkatan itu. Tentunya kami di sini sebagai pelaksana pengamanan pemilu ini tetap kita harus bisa menjaga ya supaya pemilu ini berjalan aman, lancar dan terpilih ya. Tentunya kami sama-sama bersama TNI Polri, terus dari instansi-instansi terkait penyelenggaraan pemilu ini ya, tetap kami sama-sama menjaga ya dengan melaksanakan tugas kami politik itu dalam penyelenggaraan itu ya preventif juga, dan mungkin dengan ada penegakan hukum apabila ada tindakan-tindakan yang menyangkut tindakan pidana. Sampai saat ini aman-aman saja Pak selama proses kemarin nih alhamdulillah aman. Semenjak adanya ini sampai kemarin nomor urut sampai itu alhamdulillah, sampai ada kemarin tuh yang sana tuh waktu Tanuja itu apa ya? Kirap. Nah, kirap itu alhamdulillah aman, lancar. Gak ada gini misalkan di beberapa daerah suka ada lihat partai anu mencabut atribut partai yang lain, misalkan spanduk. Di kita aman, tidak ada. Tidak kerusakan lah gitu dari pihak yang lain. Kalau lihat dari kerawanan untuk wilayah Cikalong ini hasil dari kita lakukan survei ya, kita datangi, terus kita tanya dari tahun kemarin seperti apa, ini kita datangi wilayah-wilayah itu, ternyata alhamdulillah wilayah Cikalong itu aman. Ya mungkin
kalau nanti musim penghujan yang kita antisipasi kayak bencana alam, longsor, banjir longsor ya, tanah longsor gitu aja sih. Tapi untuk pemilu ya Sampai kita saat kan ini aman lah. aman lah ya. Alhamdulillah aman sampai saat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan nih. Aman terus sampai ke ujungnya. Mudah-mudahan aman parat ke Selesai akhirat. ya. Ya. Gimana nih Pak dari TNI nih Pak dalam skema menjaga pemilu Pak? Ya, makasih Kang. Jadi sesuai negara pemilu di kecamatan ada ketentuan. Ya. Sebagai wasitnya ada Panwaslu atau Panwascam. Ya. Saya sebagai aparat kewilayahan atau TNI adalah menjaga sisi keamanannya agar pemilu itu terselenggara dengan aman, kondusif, ya gembira terutama masyarakat karena Gembiranya. ya karena pemilu itu kan demokrasi. Yang intinya memilih seseorang yang mungkin menurut hati nurani rakyat yang terbaik ya. Semuanya baik, tapi ada yang terbaik karena tidak semuanya kepilih ya. Itu saya selalu ke TNI sesuai dengan ininya sumpah prajurit Sabta Marga dalam TNI bahwa TNI itu harus tegak lurus ke atas, satu komando ya. Kata Pak iya, kalau kata Pak Panglima TNI netral harga mati, kami harus mati harga mati. Dulu main sekarang mah netral ya. Netral karena pemilu ini kan Betul. namanya netralitas TNI harus Harga mati. Betul. Dari beliau Ini Panglima baru ya TNI. Pak Jenderal Agus Subianto. Ah. Kemudian beliau masih menjabat kasat juga merangkap nih. Oh iya. Pangdam, Pedandreng, Pedandim juga. Semua pengarahan termasuk TNI dan keluarganya juga yang masih. Kita harus netral ya. Tidak ada kita keberpihakan. Karena apa? Untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Ya. Kita ini kan ada yang mengatakan bahwa kita ini politik negara. Kita berpihak. Saya juga mengharapkan pada masyarakat Cikalongwetan ya agar pemilu ini disikapinya dengan tadi riang gembira, Iya. enjoy, enak. Biarinlah memilih siapa. Baik-baiknya. Haknya mereka. Tapi yang saya harapkan Musbika ini saya pada saatnya nanti tanggal 14 Februari datanglah berbondong-bondong ke TPS. Ya, upayakan 95% kita ini hak pilih. Melaksanakan hak pilih. Berapa sekarang Pak hak pilih kita Cikalong? Udah beberapa ribu DPT? Bisa kurang tahu tuh dari PPK yang itu. Kita cek lagi nih, lupa lagi juga. Ya. Dan itu memang Pak di satu sisi masyarakat kan melihat bahwa kita menggunakan istilah pesta demokrasi kan, yang namanya pesta kan ulah baeun ya Pak nya. Ya. Kenapa ya pesta juga kudu baeun. Maka ada politik yang gembira juga nih hari Ya, ini. mesti bilang pesta. Kita selayaknya pesta lah, harus gembira, enak, enjoy, jangan ini. Dan saya pesan juga kan Pak Panglima TNI sudah menyampaikan bahwa kita sudah membentuk posko pengaduan. Apabila ada prajurit TNI yang tidak netral, silahkan ada telepon udah dipang-pang bannernya di Sudah ada ya. mau di jalan di mana-mana udah lihat. nomor Dan masyarakat boleh melaporkan nih. Oh, ya justru itu Oke. supaya masyarakat melaporkan ya agar ada kalau itu kan bukti-bukti mungkin apa ya gitu. Tetapi jangan juga tadi apa namanya baper karena kami tugasnya kan pengamanan ya. Misalnya contoh Babinsa sedang monitor pengamanan caleg A. Wah, di situ ada yang moto. Wah, Digiring ke- persoalannya tidak netral. Karena itu beliau mereka Sedang pengamanan. pengamanan monitor. Ini banyak kan yang diplesetkan. Oke. Jadi jangan sampai masyarakat tadi fobia kata Akang tadi ya bahwa wah tidak netral itu sedang ada di sini apa bisa saya misalnya. Itu dia sedang monitor pengamanan bagaimana jalur kampanye atau partai A atau caleg A atau calon A sedang berkampanye. Baik. Monitor keamanan. Sekarang di kecamatan punya jadwal Pak. Caleg mana saja ini base data ya, biar nanti terpantau mungkin. Si calega nanti sejak 28 November nih mau kemana aja sudah ada informasi pasti sebetulnya atau memang random aja nanti. Kalau ada yang laporin kita ikut gitu Pak. Gitu gak Pak? Belum. Sistemnya belum ya? Jadi sampai saat ini belum karena itu kan di ranah PPK dan KPU ya. Oke. Jadi kemarin dari kecamatan baru menyampaikan lokasi-lokasi yang memang memungkinkan untuk dijadikan tempat kampanye. Di antaranya adalah gor desa dan lapangan. Itu yang diperbolehkan. Dan itu diperbolehkan dan itu juga nanti harus berizin antara partai dengan pihak yang menguasai atau pemilik lah pengelola itu, pengelola gor atau dan tentunya nanti harus ada laporan juga ke Pak Kapolsek, kepada Nabi dan ke Forkopimcam kaitan dengan pelaksanaan kampanye dari para tiap caleg. Karena apa tadi itu tadi harus ada pengamanan dan jangan
jangan di framing nanti ada Babinsa, Babin Kamtibmas di sana di framing. Jadi sebetulnya semua partai itu berhak mendapatkan hak yang sama dalam proses penjagaan. Ya. Terus satu lagi kan himbauan pada masyarakat Cikalong nih, kalau seandainya ada menemukan tadi kan sekarang lagi booming nih, ada aparat menurunkan banner Gitu ya, apa, tolong dilaporkan ke saya dan jangan cepat keburu makan hoax gitu. Karena kan sekarang baju polisi beli gampang. Sekarang gampang. Iya, Bisa betul. gampang. Kayaknya baju loreng lagi nurunkan. Padahal baju unggul. Padahal baju loreng. Kayaknya di bandnya TNI sudah netral. Oke. Begitu. Ini juga harus benar-benar diyakinkan. Silakan diadukan di pengaduan tadi, posko pengaduan. Ada posko Ada. pengaduan ya. Pengaduan ya, kita ini kan syukur-syukur kalau tahu siapa mukanya lihat jelas. Tong baju unggul. Iya, baju unggul banyak di pasar. Itu para masyarakat ya juga saya mengimbau itulah. Baik. Terus terakhir juga jangan sampai kita kemakan hoax yang benar-benar lah. Bijak Udah, dengan kita HP lah. jaga Ya. kesatuan bangsa ini. Silakan bebas memilih. Beda partai boleh, beda Boleh, orang beda boleh. siapa boleh gitu ya. Asal jangan kita berbeda-beda itu tapi kita satu tujuan ya, Ya. untuk bangsa Indonesia. Nah, Ini tambahannya nih Pak Mangga Pak. Polid yang tadi tanyakan, jumlah TPS kita tuh 375. Oh iya. 375. Untuk jumlah pemilihnya totalnya itu untuk laki-laki 47 288 ribu. Terus perempuan 45 555 ribu. Jumlah totalnya 92.843. Berarti kebanyakan laki-laki ya berarti. Ya, ini yang saya Aman dapat bulan kemarin. Dari Mudah-mudahan tidak ada KPK. perubahan atau gimana, nanti kan ada ini lagi ya. DPT ya berarti sudah DPT. Ada Ya. 375 TPS ya, ya, 175 TPS. Terus untuk Itu DPT-nya skema untuk penjagaan dari Babinkam juga Babinsa itu memang proses penjagaannya satu desa itu satu orang Babinsa juga gitu Pak. enggak, nanti kita ini kalau ini kan kita mau memetakan kerawanan gitu. Tetap kerawanan ya. Mana kita kerawanan TPS otomatis kalau TPS itu setelah mendapat masukan dari Forkopimda dari apa mungkin saya mengajukan Tambahan Tambah. personil. tambahan personil karena kita personilnya terbatas ya dengan jumlah TPS yang 375. Kalau itu serempak deh, serentak ya, kan. kalau ya minimal satu desa dua lah minimal kalau ini itu kerawanannya ini bisa satu TPS bisa 5 bisa berapa orang kita lihat daripada titik kerawanan Yang disebut rawan itu apa kira-kira Pak? ya, Cenderungan rawan itu. kebanyakan ya satunya mungkin tidak menerima hasil Etanya. ya tidak menerima hasil kekalahan terutama kalau kemenangan pasti menerima Tuh orang Pak, Eleh, turunnya eleh gitu tuh enak gitu. saya Wah, ya. Wah, ya nu menang yang eleh. kalau bicara kita review kira-kira mana adu argumen Pak Kapolsek, Pak Camat, TPS mana yang rawan kita perkuat pengawasannya. Oke, jadi ada pemetaan itu. Ya pemetaan itu karena untuk apa ya kita menjaga semuanya berjalan lancar lah, aman gitu lah. Insya Allah lah kita siap TNI Polri dan dari Pak Camat tenaganya dari Linmas. Ya. Kita punya Linmas juga ya, PAM TPS. Ya, Pam TPS. Ya. Ya, secara langsung kan tempat TPS Linmas. Ya. Kalau Linmas secara langsung, kalau Langsung, kami ya. membackup di belakang ya, membackup. Tapi ya Linmas jangan takut juga nih. Ada kami di belakang Ya. ya, walaupun mungkin tadi tidak selalu nongkrong di situ karena keterbatasan kan. Ya. Telepon siap, cair. Siap. Seperti camat jangan takut, ada beliau di kiri kanan. ya mendorong ayo pada waktu juga. Jadi insya Allah kalau nggak salah hari Senin sudah dijadwalkan. Tadi suratnya belum proses. Kita akan gelar pasukan Linmas. Jadi ini program kecamatan dengan Forkopimda. Jadi penguatan untuk Linmas kaitan dengan kepemiluan ini. Insya Allah. Apalagi kan hansip itu di masyarakat kan kurang garang Pak ya. Harus dikasih sesuatu. Iya. Kita dikasih hansip. Linmas itu kan pelindung masyarakat, mereka itu harus Tahanan melindungi sipil. ya itu. Jadi Pakaiannya kapan mulai diberlakukan Pak Camat? apa? Pakaiannya itu. Sebenarnya sekarang itu sudah mulai Sudah bisa, berlaku, tapi kan terkait anggaran di desa, Ada seragam baru. Baru Nah, abu-abu nanti. pakaiannya abu-abu. nama. Jadi anggaran desa kemungkinan 2024 sudah mulai. Sekali lagi baju hansip yang standar warna biasa. Tidak. Itu hanya KBB Unggul Pak. Enggak Enggak. semua. Oh nasional. Itu Nasional ya. Ya, tentang ini Kang, Linmas itu jangan khawatir. Linmas itu ada pembinaan dari Babinsa, Oke. Babinmas. Kita udah rutin itu pembinaan. Babinsa
Humanis. Humanis ya. Manis. Ulah PK seren oge kan sieun. Minimal kan kumisnya dikenal gitu kata. Mudah-mudahan sama orang jahat sih. Nah, gitu. Baik Pak, kita masuk ke sesi terakhir nih. Kita mulai 3:30. Terkait bagaimana sih Pak kesan dan pesan Bapak hari ini di usia nanti Bapak teh termasuk usia senja kan Pak? Iya, sejak Bapak usia senja. Bapak bener usia semester berapa Yus Pak? 55. 55. Nah. Saya mau Paling 46, muda nih, mau paling bungsu. muda. mau 46. Abdi 26. Ini masih panjang nih. Jadi Panjang. kalau secara waktu Abdi masih pagi lah, usia pagi. Bapak udah usia senja, Bapak siang lah ya. Siang. Masuk ke mana waktu duhur. Yang menarik Pak nih, ini terkait kisah hidup. Hal apa yang pernah Bapak rasakan selama jadi PNS, selama jadi polisi, sebagai tentara yang memang ini membekas dan mudah-mudahan dapat pahala nanti Pak di hari akhirat. Kira-kira apa Pak yang pernah Bapak lakukan orang sebagai PNS? Yang saya rasakan itu, yang pernah saya lakukan adalah ketika membantu masyarakat itu sangat senang sekali kan apa dari jauh datang ke kantor, terus di kantor itu petugasnya sudah tidak ada. Nah, udah saya fasilitasi untuk persuratan, dan dia itu berdoanya itu dari hati, terasa itu, dan Nganuhunkeun katanya. nganuhunkeun terasa sekali dari hati, dan itu yang paling berkesan bagi saya selama menjadi PNS itu. Dan tentunya hari ini saya juga bersyukur bisa dijadikan camat di Cikalong Wetan karena bisa banyak ngobrol dengan masyarakat, banyak ngobrol dengan teman-teman dari kepolisian, dengan Korami. Dan tadi itu sudah, kalau dulu ya sieun ke polisi, sieun ke Nama wani. aya nama ngobrol enak ke kita Malah makan sieun ke bareng. polisi. Oh, itu Iya. ternyata memang ketakutan itu harus dijauhi, tapi harus dekat. Oh, ternyata Iya. dekat teh kieu gini. Dan tadi gegel oge nya. Tadi gegel gitu. Itu. Jadi yang paling banyak itu adalah ketika membantu masyarakat. Ya itu. Mereka berterima kasih bagi Bapak Itu udah. sesuatu yang sangat-sangat. Jadi benefit itu gak harus dengan uang, Enggak. harus jabatan, gajinya juga ya Pak ya. Dan doa mereka itu biasanya dikabul. Karena saya juga jadi waktu di dinas itu diantaranya doa masyarakat. Masuk hari ini jadi camatnya. Diantaranya Ada doa doa-doa masyarakat. yang tidak dengar oleh Bapak, tapi kok Allah langsung Dijabah langsung ya. ya Pak. Pak polisi juga sama nih. Pak Sama. Mayana? Apalagi kita harus dekat dengan masyarakat ya, dengan warga. Apabila kita dekat dengan warga itu segala sesuatu nggak susah. Jadi mudah gitu komunikasinya. Hal-hal yang kita mau silaturahim pun ya alhamdulillah disambut dengan baik kan. Ya, tentunya dari itu pun kita bisa ketemu masyarakat pun ya apa, kita disambut dengan baik itu sudah suatu kebahagiaan buat kita gitu loh. Berarti kita tuh sebagai selaku penegak hukum ya, pelindung melayani masyarakat tuh berarti diterima oleh masyarakat. Masyarakat tenang, senang, dan kita bisa saling membantu ya, tentunya bisa menjaga Kamtibmas dengan baik gitu. Itu yang satu yang kita yang kita banggakan lah. Ya, kalau jauh dengan masyarakat wah repot nanti. Ya kan? Makanya kita harus selalu dekat dan kita bisa memecahkan permasalahan masyarakat gitu. Yang yang meminta bantuan pada kita gitu kan. Jadi memang ketika hadirnya aparat itu masyarakat merasa tenang. Iya. Kakak ngariweuhkeun merasa terlindungi. merasa terlindungi ya ketika ada aparat itu yang dihadirkan, dan memang kuncinya adalah itu ya, warga itu menjadi pengabdi negara. Pak Kapten kumaha Manawi? Ya saya intinya bahwa saya berprinsip katanya sebagai manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Saya bersyukur bisa berbuat lah, bisa membantu masyarakat, dan alhamdulillah menjadikan kami ini banyak saudara, banyak bersilaturahmi, banyak komunikasi dengan masyarakat yang mungkin Banyak ngaliwat oke banyak. banyak. Nah, ini pentingnya nih. Ini langit hasil ngaliwat, hasil ngaliwat. Kayak banyak silaturahmi itu dari banyak nambah umur, nambah rezeki, ya, nambah juga perut. Rencang depan ya. Jadi Jalawak berarti di ya, itulah masyarakat. Terutama ya saya paling berkesan saat itu Dimas ke Ambon waktu kerusuhan. Pernah daman. Ya waktu di Ambon itu ya menangisnya luar biasa karena banyak orang berterima kasih kepada TNI,
politik, ya, isunya SARA. Poso ya. Di situ banyak yang lari ke hutan, saya turunkan itu enggak sekali 2 kali kan. Turunkan orang ke hutan itu bisa sampai 10 kali kita datang. Dia gitunya olah kalabun. Kita, Dan kita meyakinkan ya. meyakinkan negosiasi dan lain sebagainya. Setelah itu kita masuk. Pada dasarnya kan mereka saudara. Iya. Begitu turun ke kampung dia berpelukan nangis. Akhirnya berterima kasih ya Allah, terima kasih Pak Komandan. Saya berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala di situ Allah. bahwa saya bisa berbuat buat mereka. Itu begitu. Jadi mereka ternyata setelah kita mediasi, kita kasih tahu tidak ada rasa permusuhan. Betulnya Pak ya. Ya, pada hasil seperti itulah. Itu saya yang paling berkesan dan kayaknya saya bermanfaat sekali di ada yang di sini. Itu aja. Kalau yang paling menyakitkan memang banyak. Ya, karena terutama dari tentara harus risikonya banyak. Karena saya punya orang tua 2 meninggal nggak ada yang tahu karena saya pada saat tugas. Iya. Itu yang paling menyakitkan. Sedihnya Sedih. orang tua Gimana gitu, meninggal. Presidennya? Iya, karena lagi tugas. Sedang tugas. Saya sebagai komandan kan, ya Gak bisa cengeng juga kan? nggak bisa cengeng itu di depan anak buah. Makanya harus tegar. Baik. Karena di depan saya anak buah dan keluarganya. Ya kalau saya cengeng, bagaimana anak buah dan keluarganya kan? Di situlah yang menyedihkan. Ya Baik. alhamdulillah, kan jadi saya 2 ibu bapak meninggal. Saya tahunya udah di kuburan. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala ngampuni dosa. Amin. Amin. Nuhun. Terakhir pesan dan harapan untuk Cikalong Wetan. Kenapa Pak? Kalau saya sendiri berpesan kepada masyarakat Cikalong Wetan kaitan dengan pemilu atau kaitan dengan kehidupan, terutama kaitan dengan pemilu, laksanakan pemilu dengan sebaik-baiknya, laksanakan pesta ini dengan sebaik-baiknya, dan tentunya saya juga berpesan kepada masyarakat Cikalong Wetan persiapkan diri karena Cikalong Wetan itu adalah tanah harapan masa depan. Oh, tanah harapan masyarakat. Betul, yang betul. dijadikan. Gitu. Betul. Pak Camat lebih tahu mungkin ya. Saya juga ngorek informasi di Pak Camat. Bener tuh gitu. Bapak, harapan untuk Cikalong Pak. Ya tentunya sama ya, yang tadi disampaikan Pak Camat. Karena kita banyak mendapatkan informasi tentang perkembangan nanti ke depannya Cikalong Wetan itu akan seperti apa gitu kan. Salah satunya rencana yang Getol 105 akan dibuka itu salah satu nanti jalur untuk membuka perekonomian kembali supaya hidup kembali nih Cikalong dulu sebagai jalurnya sebelum ada jalur yang apalah ya yang sangat ya, yang diharapkan masyarakat yang ini bisa hidup kembali ya, salah satu rencana yang sangat baik gitu ya. Terus yang keduanya ya harapannya perkembangan di Cikalong itu bisa dimanfaatkan, dirasakan oleh warga Cikalong Wetan. Terus yang ini saya mungkin supaya ini berjalan aman, lancar, pembangunan ke depannya itu ya kita sama-sama menjaga Kamtipmas. Ya tentunya kalau situasi aman, pembangunan akan berjalan lancar gitu, tidak akan tersendat gitu kan. Ya terus di tahun politik ini salah satunya kita harus akur ya, beda pilihan boleh, tapi tetap kita harus menjaga silaturahmi, menjaga kebersamaan supaya pemilu ini berjalan aman, lancar dan sejuk gitu loh. Nah, ya gitu. Siap. Makanya ini tempatnya pas ruang riang. Nah, Jadi gitu. kita beriang saja. Mungkin gitu. Kapten Manawi, Ya. pesan untuk Cikalong Wetan Pak. Jadi pesan Harapan. kesan buat masyarakat Cikalong Wetan Baik. yang pertama dalam rangka menghadapi pemilihan umum ya, saya selaku aparat TNI ya menjaga supaya kita ini berkesinambungan agar negara kita maju dan terus menerus sejahtera ya. Amin. Saya mengajak para masyarakat Cikalong Wetan, jagalah persatuan dan kesatuan ya, persempit perbedaan, satukan kebersamaan ya, agar apa, jaga demokrasi ini dengan suatu pesta yang gembira. Pilihlah menurut hati nurani masing-masing ya, jangan sudah kepilih jadi pertentangan, perdebatan, apalagi perpisahan. Jadikanlah satu ya, dan wadah bahwa kita yakin bahwa semuanya Allah yang ya. Terus kemudian jangan ragukan juga netralitas TNI. Nah, tanya yakinkan. Jangan ragukan netralitas TNI dalam pemilu. Kalau ada yang melenceng laporin. Ya laporin. Siap. Laporkan ya. Dan harapan saya dan doa saya, ya mungkin saya 4 bulan lagi Pak Camat kalau saya iya. Wah, berarti kadang lewat di dia. Nanti tinggalnya nanti saya, masyarakat Cikalong Wetan menjadi maju. Amin. Amin. Pembangunan luar biasa. Amin. Jadi nanti saya kalau ke sini nggak macet lagi. Nah, ini menarik nih, Bapak 4 bulan lagi mau pensiun. Iya. Hal apa yang Bapak akan lakukan nanti setelah pensiun, Pak? Insya Allah yang pertama mungkin
karena pensiun itu waktu kita untuk ya emang bertobat berdoa. Kesimpulan salah sebetulnya mah. Kita nunggu berdoa. Setelah pensiun. Rek tobatnya karena pensiunnya. Sekarang ya mungkin saya akan lebih banyak, Pada waktunya. ya pada saatnya nanti saya akan lebih banyak mungkin ya istilahnya inilah tapakur lah. Mendekatkan. Punya hobi Pak, hobi non mancing itu. Hobi mah banyak. Sepedahan. Ada sepedaan, olahraga pastilah nggak akan saya tinggal. Walaupun selagi masih bisa berdiri. Terus saya buru hobi. Saya hobi binatang. Hobi. Alhamdulillah kalau tangan saya ini binatang. Melihara aja apa aja. Jadi wahnya Masuk peliharaan negara aman gua. berarti bertangan dingin ya. Saya di sana juga tugas ini suka melihara ular caca itu. Oh gitu ya. Ular caca, Ular caca gitu? Iya, ular kecil. Ya cuman sayangnya mau dibawa nggak boleh. Udah dia aya ular sanca pas saya Itu waktu di mana, Dan? Lu ingat? Waktu di Di mana? Maluku. Oh, Maluku ya. Dari kecil, ular kecil sampai gede kan setahun lebih gede kan. Ya tapi dia lepas tapi balik gitu. Sononya nya. Ini mudah-mudahan doakan nih Pak Amin. Kapten Amin. Fendi ini 4 bulan lagi mau pensiun. Akan tobat. Karena kuncian. Mudah-mudahan banyak melakukan hal yang terbaik, hobi-hobi dilakukan yang terbaik dan yang pasti mudah-mudahan masyarakat tetap mengingat seluruh kebaikan Bapak dan Amin. insyaallah selama Bapak menjabat menjadi abdi negara mohon pahililah etonya Pak pahala dan seluruh kebaikannya. Terakhir pisan nih Bapak, harapan untuk anak muda apa ya budak Cikalong? Kumaha Pak supaya barudak muara Cikalong teh mah raju Pak. Di Bapak heula ya Pak. Khusus anak muda ini mah Pak. Abdi atau yang lain gitu, Pak budak muara hungkul. Kumaha supaya anak muda Cikalong tuh maju dan kreatif. Ya kalau mau maju dan kreatif saya kira Ya. ya banyak-banyaklah belajar, banyak membaca, banyak melihat pengalaman. Jadi begini. Jadi untuk anak muda jangan melihat saya, melihat Pak Kapolsek pada Dani saat ini. Tapi lihat pada masa sebelumnya. Oleh karena itu pelajaran-pelajaran di sekolah itu harus dibelajar autobiografi atau biografi itu adalah untuk melihat bahwa seseorang itu ada tahapan-tahapan sebelum sampai ke puncaknya. Itu belajar itu, terus juga dorong terus kreativitas dan inovasi terus melakukan inovasi, melakukan kreativitas itu adalah bagian yang harus dilaksanakan oleh anak muda dan tentunya bagi anak muda itu jangan lupakan manfaatkan era digital dengan hal-hal yang positif. Apapun ada sisi negatif, ada sisi positif. Nah kita harus berada di sisi positif memanfaatkan era digital ini. Gitu. Baik, pesan anak muda. Pak Polisi, pesan anak muda apa sih? Gimana nih? Jadi poin pertama sama ya Pak, Pak Camat Oke. ya. Harus belajar khususnya. Terus yang keduanya ya yang paling pokok itu untuk anak-anak muda ya, karena mudah sekali kalau tidak diarahkan tuh mudah terjerumus ke kenakalan remaja. Ya. Saya harus selalu menyampaikan pada saat penyuluhan karena anak itu hindari nakal. Hindari nakal. Nakal itu sebenarnya ada artinya gitu. Akronim. N-nya jauhi narkoba, Oh, nakal teh jauhin. A-nya alkohol, Oke. K-nya kekerasan, A. A-nya asusila, L-nya. L-nya liar. Iya. Masuk semua itu. Kalau itu sudah dihindari nakal itu, tentunya cita-citanya akan tercapai dan sebagai generasi penerus bangsa itu makanya akan terwujud dengan baik gitu. Ya nakal tuh Ya. jangan coba-coba ya, Pak. Iya, nakal itu ya. Itu aja penyampaiannya, nakal itu ya. Narkoba, alkohol, kekerasan, asusila dan dengan liar. Liar. Itu. Iya. Gitu. Ya, terima kasih nih ada apa namanya? Akronim Akronim baru. nakal Pak Polisi. Terakhir Pak Fendi ini amanat untuk anak muda. Ya buat anak muda, Ya, anak muda nih. untuk anak muda semuanya ya saya sih ingin satu ya bahwa kita ini harus menyayangi orang tua. Minta doa lah sama orang tua. Yang Restu teh, yang orang gitu tua. teh. Karena beliau lah jaga kita ya. Yang satu kirim ya, satu kirim. Yang keduanya anak muda harus punya cita-cita. Tunjukkan cita-citanya dengan kerja keras. Oke. Tadi sampaikan Akang ditanya pertama kan cita-cita. Eh. Saya cita-citanya tentara. Orang menyangka oh anak kampung. Wah, mungkin. Anak petani nggak mungkin. Buktinya sekarang saya jadi Sudah pensiun deh ya. Sampai pensiun aja bisa. Baik. Ya makanya harus bekerja keras. Harus bekerja keras
cita-cita arah itu sebagai arah mau jadi apa? Ya cita-cita itu. Kalau tidak punya cita-cita ngawur arah kita jalan. Ibarat kita mau ke Jakarta, mau jalannya kemana nih? Tol atau jalan biasa? Harus punya. Ya kalau mau jalan ke Jakarta harus ke tol, ya ke tol. Nah, gitu. Jadi jangan kemana-mana kan ya. Nah, itu nggak nyampe ke Jakarta. Makanya harus punya cita-cita dan kerja keras ya. Jangan minder, jangan minder ya. Karena anak muda sekarang, wah saya anaknya petani, saya anak guru, saya anaknya apa, akhirnya apa minder. Semuanya takut, semua bisa. Saya yakin Pak Camat, Pak Polsek semuanya ini awalnya dari orang biasa. Iya betul. Mungkin itu pesan saya. Ya, terima kasih, boleh tepuk tangan buat kita semua. Oke. Bagi saya ini 1,5 jam yang memang sangat luar biasa. Kedatangan bapak-bapak yang hebat, orang tua. Abi kan itu asa ka bapaknya, asa ka bapak. Jadi abi tong aneh lah upami main ke berbagai tempat. Punten ya budak wara kadang sok isi budak wara mah beleguk cenah gitu nya. Punten pisan Pak abi kumaha wantun ngulem bapak ka dieu ngobrol lebih lanjut dan terbuka untuk masyarakat luas. Kita lebih ngobrol bagaimana hari ini memang kehidupan bermasyarakat kita sebetulnya lebih dimudahkan nggak hanya digital dan mudah-mudahan nanti seluruh masyarakat bisa lebih ngobrol aktif dengan kita. Dan insya Allah sebagai informasi juga nanti edisi 3 kita itu ada Pak Kades insya Allah nanti kita akan ngobrol. Kemudian mau izin informasi nanti ada beberapa caleg yang kita akan ajak ngobrol terkait bagaimana visi misi mereka dalam menghadapi tahun pemilu, ditambah orang-orang yang memang asli orang Cikalong Wetan yang nyalek. Ini bagian dari aspirasi masyarakat yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Haji Dadang, hatur nuhun Pak Nurmawan, terima kasih Pak Kapten, terima kasih, mudah-mudahan bisa bertemu kembali. Tetap sehat walafiat, tetap bermanfaat, tetap berdaya dan tetap berkarya untuk umat dan bangsa. Amin. Aku qouli hada wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai camat Cikalong Wetan bersama teman-teman dari Patriot Desa bersama tim penggerak PKK berupaya menyelenggarakan berbagai kegiatan inovatif dan kreatif untuk wilayah Cikalong Wetan. Dan pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan Cikalong Wetan Makalangan dengan arah bagaimana memberi support kepada para pelaku UMKM di Cikalong Wetan untuk bisa bangkit, untuk bisa terus berproduksi, untuk bisa terus memasarkan berbagai hasil kreativitasnya, hasil produksinya pada berbagai lini. Dan pada hari ini saya mengajak narasumber yang memang kompeten kaitan dengan produksi, kaitan dengan legalitas, kaitan juga dengan pemasarannya. Dan mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat Cikalong, sehingga nanti UMKM di Cikalong akan lebih maju lagi. UMKM Cikalong akan menggunakan berbagai kanal informasi, apakah TikTok atau IG dan lain-lain dalam proses promosi berbagai produk yang mereka lakukan. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas bantuan, atas supporting dari berbagai pihak. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menggerakkan masyarakat Cikalong Wetan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.